Diperkirakan 11.000 sampai 14.000 orang kehilangan nyawa. Lihat bagaimana orang ini Allah akan binasakan. Semakin hari semakin kesombongan menghiasi dirinya, meremehkan orang lain, zolim, maka apa yang terjadi pada dirinya? Allah memberikannya azab pelan-pelan. Semua kejahatan dan kesombongannya itu berhenti ketika akhir periode Oktober tahun 1938 sang diktator ini akhirnya meninggal dunia. Dia berkuasa kurang lebih selama 15 tahun. Dia meninggal umur 58 tahun. Bukan waktu yang sedikit untuk memuaskan segala ambisinya. Bagaimana matinya Mustafa Kemal Atatürk ini? Saat itu, Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit. Namun, Mustafa Kemal juga menderita penyakit tambahan yakni malaria, liver, dan penyakit kelamin. Dokter pribadi pun memberikannya salep dan mengoleskannya ke area yang luka karena garukan dari kukunya dia. Sebenarnya, dari tahun 1937, indikasi bahwa kesehatannya sudah mulai semakin memburuk. Pada awal 1938, ketika dia dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit serius. Dia pergi ke Istanbul untuk perawatan, pengobatan, di mana dia diagnosis menderita sirosis hati. Sepanjang sebagian besar hidupnya, dia menjadi peminum berat. Selain mengkonsumsi setengah liter raki per hari, raki adalah minuman alkohol yang dimaniskan dan populer di Turki. Juga dia ini hobinya merokok. Beberapa kisah menyebutkan sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Dia sering jatuh pingsan dan bangunnya lama. Dikatakan pernah pingsan sampai 2 hari. Ingatannya melemah dan darahnya mengalir dari hidungnya tanpa henti. Memang benar-benar Allah azab ia pelan-pelan, biar dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia kejam, hukum Allah diubah olehnya, yang menentangnya dihabisi sama dia. Karena perutnya banyak cairan yang berkumpul secara kronis, dan untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya, dokter pun menusuk jarum di perutnya, biar cairan itu keluar. Namun hasilnya, perutnya membusung dan kedua kakinya membengkak. Wajahnya pun menjadi pucat, semakin pucat dan terlihat seperti tengkorak. Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu, kesehariannya dilingkupi dengan rasa panas yang luar biasa. Bahkan gatal-gatal di tubuhnya semakin menjadi-jadi hingga dia merasa tak tahan sampai menjerit-jerit kesakitan. Sampai jeritannya ini terdengar di seluruh istana. Para pekerja istana sangat ketakutan. Ketika Mustafa Kemal menjerit kesakitan, badan yang panas hingga melebihi suhu tubuh normal, itu yang membuatnya tidak mau masuk ke istana. Dia meminta dibawa ke tengah-tengah laut untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi suhu tubuhnya selalu naik dan semakin panas. Dan puncaknya pada pagi hari, tanggal 10 November tahun 1938, Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter. Ia meninggal sakaratul maut yang mengerikan, mencabut nyawanya bagi pengkhianat dan penghancur khilafah Utsmani. Bahkan teman-teman, ketika akan proses pemakaman pun, para ulama Turki menolak untuk menyolatkan jenazah busuk